Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin yasirun 'alaik. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puja puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga Allah selalu melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, menjaga dan melindungi kita semua dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan khususnya adalah wabah COVID-19 ini. Insyaallah dengan sehat kita bisa menunaikan ketaatan kita kepada hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Wal Asri. Maka kita lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat At-Takatsur. Ini saya kasih tema, apa sih yang dibanggakan, sebagai tadabbur dari surat At-Takatsur. Karena At-Takatsur itu artinya berbangga-bangga, bermegah-megah, bermewah-mewah. Diambil dari kata kasro, artinya banyak, jadi berbanyak-banyak. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang ketika kita membaca basmalah itu kekeliruannya khafi sih dia, tipis sekali atau tersembunyi lah. Itu adalah pengucapan bi, ya, bukan bi, dia bacanya b. Bismillah b. Nah itu nggak pas ya, bukan b tapi bi, bis. Dan huruf sin itu cara mengucapkannya bibirnya itu harus ditarik ke belakang. Sa, si, su. Beda dengan sa, si, su. Nah itu beda ya. Kalau gede-gede aja itu suaranya beda. Sa, si, su. Nah itu kalau bibirnya nggak ditarik, bunyinya beda, tebal aja. Maka harus ditarik. Sama ketika dia berbaris itu juga nih. Bis dengan bis. Nah itu bibirnya kita tarik ke belakang, sehingga bunyi sin itu tipis. Karena sin itu termasuk huruf yang tipis ya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Itu ra
tafkhim maka bibirnya maju. Tur. Kalau nggak maju, takatsur. Tur. Nah, itu tipis jadinya. Tapi sementara roh kalau dia mati sebelumnya berbaris u atau a, maka cara membacanya adalah tebal. Disebut dengan tafkhim. Jadi mufakhamah. Cara membacanya bibirnya dimajuin ke depan. Tapi kalau sebelumnya i itu justru tipis, bibirnya nggak boleh maju. Yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Kalau bibirnya maju itu kedengarannya udah beda tuh. Maqabir dengan maqabir. Bir ditarik ke belakang bibirnya. Kita ulangi. Hatta zurtumul maqabir. Ma beda dengan ma. Jadi ma mim berbaris fathah itu kita bacanya ma, bukan ma. Maqabir ma. Bedanya ma dengan ma. Repot masih baca Quran. Memang begitu ya. Jadi membaca Al-Quran itu selain kita membahas tajwidnya, juga tahsinnya. Tahsin itu berarti penyebutan makharijul hurufnya, cara menyebut setiap hurufnya. Itu tahsinnya. Kalau tajwid itu lebih kepada panjang pendek, nun mati ketemu fa, cara bacanya gimana, mim mati ketemu ba, cara membacanya bagaimana, terus ini mantul atau tidak, itu ke tajwid, lebih ke tajwid. Tapi pelafalan atau penyebutan a, i, u, nah itu ditahsin belajarnya. Banyak kita itu baca Quran ya mulutnya itu nggak mau kebuka gitu. Minkum ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ini bunyi oh. Nah itu enggak benar. Mestinya a. Sehingga membaca Al-Quran ketika kita mengikuti tahsinnya itu olahraga mulut. Seperti saya sampaikan, nggak perlu ketotok wajah. Baca Quran aja sesuai dengan makharijul hurufnya, itu mulut itu sudah olahraga nih. Wajah itu selalu terlihat cerah. Sehingga ada ulama kita yang mengatakan orang yang gemar membaca Al-Quran itu wajahnya itu akan selalu terlihat muda, meskipun udah tua. Tapi kalau jarang baca Quran, mukanya itu kelihatan tua meskipun masih muda. Itu kalau saya tidak salah Al-Farrah ya, kalau tidak salah mengatakan orang yang rajin membaca Al-Quran itu dia tidak akan pikun. Kenapa? Karena itu tadi olahraga itu benar. Tapi kok ada orang yang rajin baca Quran kok pikun? Kenapa ya? Mungkin cara bacanya itu tadi keliru, ya. Tidak sesuai. Bacanya asal baca aja. Tapi kalau mimik mulutnya diikuti, itu otot-otot wajah kita itu akan mengikuti irama sesuai dengan pelafalan setiap huruf, dan itu akan membuat fresh terus urat-urat di wajah kita, sehingga otak kita akan semakin terpelihara insyaallah. Jadi maqabid itu cara membacanya tarkik namanya, atau tipis, bibirnya itu nggak boleh main. Yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم
biasanya taknya itu terpengaruh dengan huruf ro. La toro, la to, la to, la torowunna. Nah itu keliru, biasanya la taro, la taro. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallah. Nah itu terkait dengan cara membaca dari beberapa huruf di dalam surat At-Takatsur. Baik. Kita masuk ke sababun nuzul. Sebab diturunkannya surat At-Takatsur. Kita sampaikan di awal-awal bahwa ayat atau surat dalam Al-Quran ini itu diturunkan dua fase. Fase pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz di Sidratil Muntaha ke Sama'id Dunya, Baitul Izzah di langit dunia. Itu diturunkan sekaligus 30 juz ini dari Sidratul Muntaha lalu ke Baitul Izzah di langit dunia 30 juz. Itu yang kita kenal dengan nuzul Quran, turun sekaligus. Baru dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan secara munajjaman atau mufarraqan, sedikit-sedikit atau berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ada yang diturunkan itu berdasarkan pertanyaan orang. Jadi ada orang datang ke Rasulullah nanya, misalnya tentang bagaimana sih hukum anak yatim, yas'alunaka 'anil yatama. Ada orang nanya, gimana sih kita harus memperlakukan wanita-wanita yang sedang haid? Turun, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan dan seterusnya. Begitu. Jadi ada orang nanya Rasulullah lalu turun ayat. Itu kadang-kadang bisa yang di depan kalau perempuan, habis itu langsung pindah ke belakang, habis itu ke tengah, nggak ada urutannya. Tidak sesuai dengan urutan. Boleh jadi yang pertama kali turun ditaruhnya di belakang, yang belakangan turun taruhnya di depan. Karena itu tidak sesuai dengan urutan ayat ataupun surat dalam Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita bertanya, kenapa surat Iqra Al-Alaq itu pertama kali turun tapi ditaruhnya di juz 30. Sementara Al-Baqarah itu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, terakhir ayat yang turun bukan di terakhir taruhnya tapi malah di depan. Kita sampaikan karena itu sudah turun di fase kedua, yaitu berdasarkan konteks dan kebutuhan. Ada orang bertanya, ada yang bukan karena bertanya, ada kasus terjadi di Mekah ataupun di Madinah, lalu turun ayatnya. Ada ribut suami istri bertengkar, ngadu ke Rasulullah SAW istrinya, maka turunlah qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki Allah dan seterusnya. Ada istri-istri Rasul, biasalah istri Rasul kita sampaikan, pernah terjadi juga yang begitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, udah kalau begitu saya tidak akan mau meminum madu lagi, gara-gara madu daripada bertengkar. Lalu setelah itu turun surat Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan, ada kasus. Ada juga yang tanpa pertanyaan dan tanpa kasus Allah turunkan. Karena ditungguin dari nanya-nanya atau enggak juga terjadi kasus. Nah ini Allah turunkan untuk menyelesaikan kebutuhan masyarakat ketika hidup bersama dengan Rasulullah SAW ketika ini. Jadi yang ada yang bertanya atau kata kasus tertentu, nah itu disebut dengan sabab nuzul. Tapi bukan karena itu kemudian ayat turun, melainkan Allah turunkan ayat itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Berarti kalau ada sebab ayat nggak turun, ya turun juga, karena dia sudah di langit dunia. Nah itu disebut dengan sabab nuzul. Apakah semua ayat memiliki sebab nuzul? Tidak. Karena tadi ada yang ada pertanyaan, ada kasus, ada pun ada juga yang menjadi tidak ada. Maka Allah turunkan
nuzul itu sedikit. Kalau kita baca kitab Lubab Nuqul fi Asbabin Nuzulnya Imam As-Suyuti itu ya segini saja tebalnya. Seginilah asbab nuzul. Ini atau al-bayan. Kira-kira tebalnya segini. Itu menjelaskan tentang sebab turunnya Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sedikit. Sementara Al-Quran tebal, tapi sebab nuzulnya tipis. Nah, surat ini, surat At-Takatsur, ada yang mengatakan sebabnya ini, ada yang mengatakan sebabnya itu. Jadi ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, annal yahuda qalu, orang-orang Yahudi itu mereka berkata, nahnu aktsaru min bani fulan wa banu fulan aktsaru min bani fulan fa alhahum dzalika hatta matu dhalalan fa nazalat hadhihi fihi qalahu Qatadah. Kata Imam Qatadah ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka suka membangga-banggakan, kaum kami ini lebih banyak daripada kaumnya si fulan. Nanti kaum itu juga, kaum kami lebih banyak daripada kaum Bani fulan. Jadi mereka kan orang Arab itu kabilah-kabilah ya. Ada kabilah ini, kabilah itu, kabilah anu. Nah setiap kabilah itu bangga kalau jumlahnya banyak. Jadi zaman itu orang kalau punya anak banyak itu prestasi. Kalau anaknya cuma 1, cuma 2 itu dicemooh, dihina. Kalau anaknya 12, 15, 18, wah itu yang hebat. Nah sekarang dibalik, yang anaknya banyak dikatakan doyan. Emangnya anaknya 1 nggak doyan? Sama lah, itu babnya beda. Nggak ada kaitannya sebenarnya. Baik. Yang kedua, ini kata Imam Muqatil Ibnu Musayyib juga sama mengatakan anna hayyaini min Quraisy Bani Abdi Manaf wa Bani Sahm kana bainahum malihat faqala haula nahnu aktsaru sayyidan wa a'azzu nafara. Jadi ada 2 kabilah yaitu Bani Abdi Manaf dan Bani Sahm. Itu saling memperolok, saling membangga-banggakan. Mereka mengatakan nahnu aktsaru sayyidan. Dari Bani Abdi Manaf ini paling banyak pemimpinnya. Jadi orang Quraisy itu pemimpin-pemimpinnya paling banyak dari Bani Abdi Manaf. Kata Bani Sahm, enggak, kamu lebih banyak. Nah, itu kemudian akhirnya saling berlomba-lomba. Ya udah sebutin siapa aja orang-orang terhormat dari Bani Abdi Manaf. Siapa orang terhormat dari Bani Sahm? Bulan. Sampai akhirnya mereka ke kuburan. Lihat aja kuburan ini. Ini simpulan, ini adalah orang terhormat dulu. Ini keturunan kami, nenek moyang kami. Ini juga nih kami seterusnya. Ngapain ya orang pencarian dulu ya? Tapi itu terjadi dan sekarang pun ada. Mungkin bentuknya nggak sampai ke kuburan, tapi sering begitu. Suku Jawa itu paling banyak loh orang hebatnya. Kalau suku Sunda paling banyak, atau orang Sumatera gitu juga, atau orang Batak, Medan, begitu seterusnya. Paling yang nggak bisa, yang orang bagian timur, ya saya kalah dah, nggak pernah kebagian. Nah itu juga sama, itu perilaku jahiliyah, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan nenek moyang. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakin al-fata man yaqulu ha ana. Pemuda itu bukan yang mengatakan bapak saya dulu adalah anu, engkong saya itu adalah jawara, paman saya adalah kapolda. Bukannya itu pemuda itu. Pemuda itu adalah yang mengatakan ha ana. Saya nggak peduli siapa bapak saya, apa jabatannya, saya nggak mau tahu bagaimana engkong saya dulu, tapi yang jelas saya mau tunjukkan bagaimana saya sekarang. Nah, itu mesti pemuda. Jadi bukan ngandungin leluhur orang tuanya. Nah, ini orang-orang jahiliyah, mereka membangga-banggakan sampai masuk ke area kuburan, kemudian nunjuk ini engkong saya ini, seperti itu.
Alha itu akar katanya dari kata laha, lahwan, artinya lalai. Apa lalai? Lalai lah ya. Cuma bahasa yang gak familiar buat anak-anak zaman sekarang. Lalai itu abai. Abai juga kurang familiar sama anak sekarang. Cuek. Kan cuek ya? Acuh. Juga masih susah buat anak-anak sekarang. Apa? Mangsa bodoh. Mangsa bodoh. Masa bodoh, iya. Masa bodoh. Cuek. Nah itu. EGP. EGP. Itu dari kata lahwan. Jadi sesuatu yang nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, lalai. Kalau alha membuat dia lalai, jadi membuat seseorang cuek, membuat seseorang menjadi EGP, membuat seseorang jadi masa bodoh. Itu alha. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau 3A, jadi akar kata dalam bahasa Arab itu 3 huruf, disebut dengan fi'il thulathi mujarrad. Kemudian setelah itu kalau ditambahkan alif di depan, itu maknanya berubah menjadi mekan. Misalnya kataba itu menulis. Kalau kita mau bilang menuliskan apa bahasa Arabnya Pak Ustaz? Tambahin aja alif di depannya, jadinya aktaba. Qara'a itu membaca. Kalau kita mau bilang membacakan apa bahasa Arabnya? Tambahin alif di depan, aqra'a. Gitu-gitu doang bahasa Arab, gampang banget. Nah, laha itu lalai. Kalau melalaikan, menjadikan dia lalai, nah itu dikasih alif depannya, jadinya alha. Alhaakum, menjadikan kalian lalai atau membuat kalian lalai. Apa yang membuat manusia jadi lalai, jadi cuek, jadi EGP, jadi masa bodoh adalah at-takatsur. At-takatsur diambil dari kata kasuro, artinya banyak. Kalau takatsara artinya ada makna saling berbanyak-banyak. Awana itu menolong, ta'awana saling menolong. Doroba memukul, tadoroba saling memukul. Nah, jadi ada awalan ta terus sisipan alif itu memberikan makna saling. Jadi kalau kasura itu banyak, takasur saling berbanyak-banyak. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Jadi saling berbanyak-banyak, adu banyak, saling bermegah-megahan, saling hebat-hebatan, itu hanya akan membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata. Berbangga-bangga, berbanyak-banyak. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Jadi makna alhaakumut kata Imam Al-Mawardi itu melalaikan dan menyibukkan dari ketaatan dan menyibukkan diri dari ibadah. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Dalam harta berbanyak-banyak, bermegah-megah. Kerja puluhan tahun, rumah masih ngontrak loh. Udah mulai tuh. Emang udah punya rumah nih. Satu yang di sini, satu yang di sono, satu yang di sono aset. Itu udah berbanyak-banyak, bermegah-megah. Berbanyak-banyak kendaraan atau berbanyak-banyak istri, itu juga nggak boleh. Punya istri banyak silakan, tapi berbanyak-banyak, berbangga-bangga ada istri banyak, itu hati-hati. Nah, istrinya satu, cemen, dua dong. Kalau sudah di sini itu langsung juga kadang kayak apa itu bahaya juga. Berbanyak-banyak. Nah, itu karena ada juga di komunitas kita. Ya, kita cerita kalau tidak salah ya. Selesai misi kajian, ada salah seorang ustaz datang. Ngobrol panjang lebar. Saya pikir mau bertanya tentang materi atau meluruskan kalau saya keliru. Ternyata enggak, nanya istri. Oh, nanya istri, apa istri? Dia bilang saya istri udah 4 ustaz. Oh, bagus, alhamdulillah. Nanti jangan terus dong. Apa masalahnya? Kalau punya istri satu itu lemah, kan?
sampai disebut namanya. Antum nggak kenal saya Ustaz? Ya saya nggak kenal. Ternyata disebut namanya, di searching aja bisa di Google. Saya searching, iya ternyata kayak pelaku poligami, jadi suka ngisi-ngisi seminar-seminar gitu. Kalau pengen punya istri lebih itu dia sering yang ngisi-ngisi seminar itu. Bagaimana trik dan caranya? Oh, terima kasih lah. Isinya Luar biasa. Itu kalau dalam rangka untuk berbangga-bangga itu juga nggak boleh. Ilmu gitu juga. Ilmu, kita belajar ilmu hanya untuk berbanyak-banyak. Saya punya sekian guru, saya telah belajar ini, saya menguasai ini, saya hafal ini, itu. Kalau untuk berbangga-bangga itu juga masuk kategori at-takasur, nggak boleh. Itu hanya akan melalaikan kita dari ketaatan. Jadi banyak orang belajar itu bukan ingin dia semakin taat kepada Allah, bukan ingin dia itu semakin lebih baik akhlaknya, tapi cuma mau nunjukin ini loh, saya sudah banyak ilmunya, saya sudah belajar ini, saya sudah belajar ke sana. Nah itu bukan sesuatu yang terpuji, sehingga banyak orang belajar itu hanya untuk debat, adu argumen, untuk mengalahkan yang lain. Nah, itu juga masuk kategori at-takasur. Nah, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri, at-takasur itu artinya berbanyak-banyak harta dan keturunan. Karena zaman itu yang paling bisa dibanggakan itu adalah harta dan keturunan. Belum ada jabatan seperti sekarang. Jadi kalau keturunannya sedikit, saya sampaikan tadi, anaknya sedikit, nah itu dibilang lemah. Kalau anaknya banyak, itu yang bangga. Anak aksaru malah wa azzu naqara, dalam surat Al-Kahfi juga ada ya. Sementara kata Imam Qatadah, berbangga-bangga di sini bukan dengan yang dipunya, tapi leluhur, nenek moyang, sesuai dengan asbabun nuzul tadi atau sebab nuzul. Sementara kata Imam Al-Bahaq itu adalah sibuk dengan bisnis dan mengejar dunia. Jadi at-takasur itu apa? Dia ingin memperbanyak aksesoris dunianya. Rumahnya megah, mentereng, mobilnya juga hebat, luar biasa, mewah, mahal. Terus juga pakaiannya, sepatunya yang bermerek, tas juga harus yang bermerek. Nah, itu semua. Kalau itu sebagai bentuk syukur dia karena Allah berikan harta berlebih, kalau dia beli, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi nggak boleh usah rumah bagus, boleh nggak masalah. Kendaraan mewah boleh nggak masalah. Pakaian bagus boleh, tidak apa-apa. Dulu para ulama kita itu banyak yang memakai pakaian yang bagus. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memakai pakaian yang bagus untuk menunjukkan Islam itu bukan orang miskin. Islam itu bukan kotor, Islam itu bukan compang-camping, enggak. Bagus. Imam Ghazali itu beliau luar biasa ya zuhudnya. Tapi tetap untuk urusan pakaian, aksesoris, tunjukkan yang terbaik, yang paling bagus. Ya, bukannya pakai baju compang-camping, yang jelek, yang dicuci aja kadang-kadang jarang, karena disetrika, kusut, kucel, enggak. Islam jadi tampilannya jelek, itu bagus. Tapi bukan untuk dibangga-banggakan, itu yang jadi masalah kan. Kalau sudah dipamer-pamerkan, dibangga-banggakan, itu masuk kategori at-takasur. Nah, itu kata Imam Hasan Al-Basri. Sementara tadi Al-Dhahhak itu sibuk dengan bisnis dan mengejar dunia sampai dia lupa untuk taat beribadah kepada Allah. Nah, itu juga dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita seperti Allah katakan, rijalun la tulhihim rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada orang-orang itu yang meskipun dia sibuk berbisnis, dia sibuk mengurus dunia, tapi la tulhihim amwaluhum wala auladuhum wala tijaratun. Anak-anaknya, keluarganya, terus bisnisnya itu tidak membuat dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang cakap, itu hebat. Meeting penting banget, tapi kalau sudah masuk waktu sholat, stop sama dia. Oh, itu hebat gitu. Jangan ini lagi meeting, entah aja sholat gampang, lewat asalnya. Itu yang berbahaya. Baik. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi,
berbanyak-banyak, bermegah-megahan telah melahirkan kalian. Dalam hal apa? Enggak disebut. Berbangga-bangganya, berbanyak-banyak keturunan, harta, leluhur, itu enggak disebut. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, yang tercela itu bukan pada objeknya, tapi pada sifat atau sikap berbangga-bangga. Punya istri banyak enggak tercela selama 4 maksimal ya. Dan kalau 9 itu bahaya. Ada ustaz istrinya sampai 9 dikasih gitu ya. Dan dia bangga gitu. Kalau kajian-kajian atau kalau diundang isi ceramah itu dibawa rumahnya, dipamerin. Enggak ngomong apa-apa, pajang aja begitu. Berbangga-bangga. Nah itu udah lebih dari syariat ya. Terus bangga-bangga pula. Nah itu nggak boleh. Tapi begitu ditanya kenapa istrinya lebih dari 4? Karena sesuai dengan Al-Quran. Kan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Masna 2, thulatsa 3, ruba' 4. Dalam bahasa Arab, wa itu artinya dan. Berarti ditambah 2 dan 3 dan 4. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Al-Quran itu bilangnya 9 gitu. Wah, ini tafsir yang sangat cocok buat bapak ya. Padahal wa di situ bermakna au. Bermakna au atau jadi 2 atau 3 atau 4. Kalau nggak bisa berlaku adil, 1 aja. 1 ajanya ini nggak disebut sebenarnya. Sampai 4 doang. Nah itu kekeliruan. Jadi menafsirkan ayat nggak bisa juga, hanya sekedar memahami bahasa Arab yang mungkin cuma lewat kursus doang ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang tercela itu sikap berbangganya itu yang nggak boleh. Bukan pada objeknya. Orang boleh punya rumah mewah, boleh punya harta berlimpah, bagus, dan itu harus. Kalau umat Islam miskin-miskin, kere-kere semua habis kita. Karena manusia itu abdul lil ihsan, al insan abdul lil ihsan. Manusia itu dia akan menghambakan dirinya kepada orang yang sudah berbuat baik sama dia. Kita ini akan baik, akan nurut sama orang yang baik sama kita. Itu sifat manusiawi. Dan pada masyarakat materialistis, orang yang paling mungkin berbuat baik itu adalah mereka yang punya banyak uang, punya banyak harta. Sebaik apapun orang, kalau dia miskin itu kurang dihormati. Tapi kalau dia kaya itu lebih dihormati. Itu pada masyarakat materialistis. Ya kita rata-rata ya seperti itulah. Maka kalau yang punya hartanya adalah orang non muslim, maka sekian juta orang, sekian ribu orang, mungkin sekian ratus minimal, itu akan taat sama dia ini. Dan orang kalau non muslim atau tidak taat kepada Allah, bukan orang beriman, maka dia akan memanfaatkan hartanya bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sekian ratus orang, sekian ribu orang akan ikut dia. Itu bahaya. Maka harus umat Islam yang memegang harta itu supaya diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian ratus orang, sekian ribu orang itu taat atau baik atau hormat kepada orang yang baik ini. Sehingga Islam itu akan semakin kuat. Boleh ya, memiliki harta yang banyak. Memiliki anak dan keturunan yang banyak boleh. Tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Jadi objeknya itu boleh sebetulnya kata Ibnu Qayyim, tapi berbangga-bangga itu yang tak bagus. Orang memiliki banyak guru bagus, memiliki banyak ilmu bagus, memiliki banyak gelar bagus, tapi berbangga-bangga dengan gelar itu berbahaya. Ada orang kondangan itu, kondangan kita kalau kondangan isi buku tamu itu mesti ditulis sama dia gelarnya dengan sangat lengkap. Ya. Haji, dokter Andes, bla 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 itu sampai berentek gelarnya nggak boleh ketinggalan sama dia. Esensinya apa dia? Kalau dia tulis buku, nah itu oke lah. Atau dia ngisi seminar, atau ngisi kajian, untuk keperluan akademis, oke lah. Gitu. Kondangan, buat apa yang sampai lengkap gelarnya semua disebut teman? Kecuali untuk berbangga-bangga. Jangan-jangan kita ada juga perasaan itu. Hati-hati ya, jangan sampai. Kalau disebut namanya, gelarnya nggak disebut tersinggung. Ya sekolah sekian tahun, masa nggak disebut? Saya ini dokter sudah, dokter. Saya sudah dokter ini.
MA, MDes, macam-macam lagi. Kurang aja disebut gelar nggak tersinggung. Wah. Padahal dulu ulama kita nggak dipakai gelar. Nabi Muhammad aja nggak pakai gelar. Muhammad aja. Baru tambahin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi orang berarti nggak boleh usah punya gelar. Boleh punya gelar banyak, boleh. Bagus. Umat Islam harus terdidik, harus memiliki pendidikan yang tinggi, harus cerdas, harus hebat, boleh. Supaya kita tidak dibodoh-bodohi terus. Tapi berbangga-bangga dengan pendidikan, dengan gelar, itu yang berbahaya. Apa dipajang di rumahnya, di ruang tamu. Di jasa S1, S2, di jurusan S2 jurusan, wah berelok. Jadi kalau tamu datang nunduk aja. Supaya lihat gitu. Oh, wih, apa banyak sekali biasanya Pak ya? Iya biasa aja sih mana. Nah, biasa aja kan dipajang, itu ada ceritanya. Saya pernah juga itu ya, bertamu ke rumah seorang ya. Gitu, banyak sekali dipajang. Sampai saya keceplosan nanya, ini kenapa dipajang ya Pak? Oh iya Ustaz ya, alhamdulillah ya Allah masih muda saya bisa di waktu yang sama ya Ustaz. Ini saya bisa menyelesaikan 3 itu, bukan lagi double degree ya, triple degree di waktu yang sama Ustaz. Oh cerita semua itu. Bagus lah motivasi orang bagus luar biasa. Tapi kalau ada unsur at-takatsur itu menjadi tercela di mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat kata Ibnu Qayyim. Jadi objeknya tidak disebut dalam ayat ini, itu berarti menunjukkan yang tercela adalah sikap berbangga-bangganya, bukan pada objeknya. Jadi jangan sampai salah. Ada orang yang salah. Nanti kenapa nggak mau kerja? Nah, saya sih kerja asal ketemu makan adalah ngapain punya rumah mewah-mewah, punya mobil bagus-bagus. Nanti ditanya berat sama Allah, ditanyanya itu nggak usah lah. Sepedahan aja lah cukup. Sepedanya 30 juta mahal juga ya. Nah itu nggak boleh seperti itu. Umat Islam itu kalau bisa kaya itu lebih bagus, lebih mulia dibandingkan miskin ya. Maka Rasulullah SAW katakan ada seseorang punya anak cuma seperempuan doang, punya anak 1. Harta saya banyak, boleh nggak saya sedekahkan 2/3-nya atau setengahnya? Nggak boleh. Paling banyak 1/3. Ini banyak harta saya Rasul, 1/3 paling banyak. Kenapa? Kau tinggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan, harta yang berlimpah itu lebih bagus daripada kau mati anakmu nanti terlunta-lunta, ngemis ke sana kemari. Enggak. Membuat harkat martabat Islam itu kan turun. Jadi kalau umat Islam itu enggak peduli dengan harta itu juga bahaya. Terlalu berlebihan mengejar harta itu juga enggak boleh. Jadi dunia ini kita kejar, kita gapai untuk bekal, untuk modal mencapai akhirat kita. Maka Allah berkata, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Nah itu. Kita disuruhnya orientasinya akhirat, tapi jangan lupa dunia ini. Nah itu sebagian saudara-saudara kita keliru kita memahami bahwa hidup ini ya udahlah. Hadis Rasul juga mengatakan, man asbaha minkum, siapa di antara kalian yang pagi hari bangun tidur mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, indah hukut fi yaumi, dia punya makan yang bisa dimakan untuk hari itu, takun aghnan nas, itu jadi manusia paling kaya. Nanti kita bangun tidur sehat, ada singkong bakar misalnya, ada singkong rebus, ada kopi, teh, pokoknya bisa kita makan hari itu termasuk manusia paling kaya. Ngapain lagi harus capek-capek Ustaz? Ngapain lagi harus sibuk-sibuk mengejar dunia? Itu cukup. Nah itu enggak bisa. Karena kalau kita umat Islam itu berkecukupan, kaya, maka dengan itu Islam akan menjadi lebih mulia, lebih dihormati. Kita lihat ya, banyak orang yang mencibir, mohon maaf sekali. Banyak yang mencibir, misalnya ketika masjid-masjid itu di pinggir-pinggir jalan, misalnya dicek kalau gitu ya. Itu banyak sekali yang mencibir ya, menghina masjid buat bangun aja mesti minta-minta itu. Banyak sekali membuat Islam itu jadi rendah di mata mereka. Nah, coba kalau misalnya kita mau Islam si orang kaya, masih
langsung, nggak perlu sampai minta-minta di pinggir jalan. Kesannya kan jadi miskin, meskipun nggak salah ya. Cuma itu membuat Islam menjadi rendah di mata musuh-musuh Islam atau di mata orang Islam. Alhamdulillah. Maka dulu Rasul punya Abdurrahman bin Auf, kemudian punya Sa'ad bin Rabi, punya Utsman bin Affan. Itu kan sahabat-sahabat yang secara materi luar biasa. Tapi harta yang banyak itu digunakan untuk menopang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digunakan untuk mengejar akhirat, digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terpuji. Tapi kalau enggak, misalnya saya pengen juga Ustaz, cuma gimana ya dapatnya segini, ya sudah, itu bersyukur. Ya, selalu positifnya, berarti besok hari kiamat lebih cepat dihisabnya, masuk surganya duluan. Baik. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 20 mengatakan ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan, la'ib wa lahwun, sedang gurau, sesuatu yang melalaikan, wa zinah, perhiasan, wa tafakhur, dan bermegah-megah, berbangga-bangga, wa takasur, berbanyak-banyak. Tentang apa? Fil amwali wal aulad, dalam harta dan juga keturunan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, karena tadi ghaisin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Itu seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi hujan turun membuat tanam-tanaman itu tumbuh subur, banyak menghasilkan hasil panennya itu. Tapi kemudian tanaman itu kering, warnanya menjadi kuning lalu mati. Setelah itu, ya apa lagi yang bisa dibanggakan? Kita mati juga gak bakal kita bawa. Yang kita bangga-banggakan itu, ya gak bisa kita bawa. Semuanya juga akan kita tinggal, kita mati. Maka jangan kita berbangga-bangga dengan itu semua. Kata Allah, wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat nanti ada siksa yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tapi juga ada ampunan dan ridhoannya. Maka jadikan dunia ini untuk mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai kemudian kita bangga dengan kesenangan dunia ini karena dia sifatnya sementara. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Thabit, qala kunna naqra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law anna li ibni adam wadiyain wa fi lafzin law kana li ibni adam wadiyain min dhahabin wa fiddah wa fi lafzin aw fi fiddah labtagha ilayhi akhar wa la yamla batna ibni adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Kami dulu membaca yang serasa di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau anna li bani adam wadiyain, seandainya anak manusia atau seorang manusia memiliki dua lembah, min dhahabin wa fiddah. Lembah itu isinya apa? Emas sama perak. Jadi hartanya itu di lembah itu banyak sekali. Kalau sekarang di bank ya, di ATM. Mungkin laukan, kalau zaman sekarang laukan dari ini ada ATM money, 2 ATM. Masih sedikit 2 ATM ya. Kadang ada yang punya 5, 10 ATM-nya. Ada isinya, nggak tahu itu banyak aja dulu. Jadi berbangga-bangga juga itu dengan ATM, dengan kartu. Isinya emas dan perak, itu banyak
lembah isinya emas sama perak. Apa kata Rasulullah SAW? La butagha ilaihi akhar. Meskipun dia sudah punya 2 lembah, pasti dia pengen lembah ketiga. Nanti udah dapat lembah ketiga, pengen begitu terus. Nggak akan ada cukupnya. Punya 1 istri, pengen punya 2. Kalau udah punya 2, pengen 3. 3 pengen 4, begitu seterusnya. Kalau bukan saya yang membatasi, akan pengen terus. Sudah punya 1 mobil, nanti pengen 2, pengen 3, terus begitu seterusnya. Jadi manusia ini akan terus ingin mengejar dunia, karena dunia itu tidak akan pernah mengenyangkan, tidak akan pernah bisa mengenyangkan. Kata Rasulullah SAW, walayamla batna ibni adam illa turab. Tidak ada yang bisa membuat perut manusia itu kenyang kecuali tanah. Waduh, kalau sudah disumpal dengan tanah selesai. Kapan itu? Kalau sudah mati maksudnya. Dia akan berhenti kalau sudah mati. Ada orang udah tua, udah sepuh, jalan aja susah, masih aja kejar harta, kejar jabatan. Jabatan semua dia punya, tapi tetap juga pengen jadi ini, pengen jadi ini. Ya Allah, harta udah banyak, tetap aja. Jadi nggak ada pernah puasnya. Kawan-kawan para aktivis itu yang menjual idealismenya, ditanya kenapa kok kemarin itu celah segala macam, sekarang kok tiba-tiba dia? Ini juga butuh makan. Bilangnya cuma butuh makan ya, tapi ternyata bukan cuma makan. Dia butuh juga jabatan. Dikasih jabatan ini dia juga butuh fasilitas, begitu seterusnya. Dulu cuma saya sih yang penting ketemu makan aja cukup deh. Tapi setelah itu ternyata nggak selesai. Nah begitu seterusnya. Nah itu hati-hati. Allah warning kita, kasih lampu kuning kita, alhaakumut takatsur. Mau berbangga-bangga dengan dunia ini, dengan berbagai macam aksesorisnya, itu seringkali membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang dikasih karunia banyak hartanya, dikasih jabatan, dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, tapi tidak membuat dia lalai, tetap dia taat, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang terbaik. Maka kata Rasulullah, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh kita hasad, iri kecuali kepada 2 kelompok manusia. Siapa itu? Yang pertama, rajulun ataahu Allahu malan. Orang yang Allah kasih harta, tapi dengan harta digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus iri. Harus iri sama mereka. Yang kedua, rajulun ataahu Allahu ilman. Orang yang Allah kasih ilmu, dengan ilmunya diajarkan, diajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus iri. Berarti iri kepada orang kaya yang taat itu merupakan anjuran atau sesuatu yang dibolehkan dalam agama kita. Jadi bukan berarti semua orang kaya kita kecam, kita cela. Lihat dulu, boleh jadi hartanya digunakan di jalan Allah. Ya, enggak semua pemimpin, enggak semua pejabat itu dikecam. Kita lihat dulu, boleh jadi dengan jabatannya dia gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita boleh hasad, boleh iri dalam tanda kutip kepada mereka. Nah, baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Ayat pertama dari surat At-Takatsur. Insyaallah di kesempatan akan datang kita lanjutkan ke ayat-ayat yang ingin ditanyakan. Ya, mengenai harkat martabat Islam, bagaimana hukumnya kalau sebetulnya menurut saya punya pakaian bagus-bagus, tapi sementara kadang-kadang ke masjid ala kadarnya, mungkin hanya pakai ya ala kadarnya, padahal kalau kerja pun pakainya bagus-bagus gitu. Seperti kita lihat juga di agama lain juga kalau ke tempat ibadah pakainya necis-necis gitu. Karena agama Islam kok itu hubungannya saya pakainya bagus-bagus tapi dalam masjid ke ala kadarnya. Gitu. Ya, itu sebenarnya Allah langsung yang bilang, khudu ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kalau kalian mau ke masjid itu pakailah zina. Bahasa Al-Quran itu zina. Zina itu adalah pakaian yang paling terbaik, bukan zina. Kalau yang zina bahasa kita Indonesia itu zina. Kalau itu zinatun, seperti ini zinatun, perhiasan. Jadi baju yang membuat kita itu bangga pakai, terlihat itu sebagai sesuatu kemewahan. Itu yang Allah perintahkan
Kalau ke masjid pakai yang begitu, bukan yang sudah kumal bin kucel bau iler, tapi yang bagus paling mahal kalau bisa ke masjid. Nah itu yang ayat ini yang oleh kebanyakan kita umat Islam itu kurang diperhatikan. Jadi ke masjid biasa aja, pas oblong, dan kerja pakai yang rapi. Setrikaannya kalau nggak lancip nggak mau dipakai sama dia. Oblong udah keriting, itu keliru. Jadi Al-Quran sendiri itu yang menganjurkan kepada kita kudu zinatakum, pakai pakaian yang terbaik. Ketika kemana? Ke masjid. Aidatul di masjid. Itu perintahnya seperti itu. Itu banyak. Dengan begitu orang begitu lihat masjid isinya, wow, Islam itu luar biasa ternyata. Terserahlah mau bajunya dikasih orang kayak, sedang berpartai aja lah ya. Terserahlah mau dikasih orang kayak, mau dari mana kayak, sedang mencuri. Nah itu yang penting yang terbaik, yang terbagus itu dipakai ke masjid. Berdandan juga, ya. Pakai pakai minyak wangi, terus pakai celak. Rasul itu suka menggunakan celak. Sifat ya. Tapi kalau saya kurang ini apa namanya? Karena dari kecil nggak dibiasakan itu, jadi merasa kayak jadi kayak cewek gitu. Tapi kalau yang terbiasa silakan, itu sunnah. Tapi itu sunnah lebih ke sunnah basyariah ya, atau apa sunnah apa istilahnya? Ya tradisi lah, itu bagian dari tradisi yang kemudian disenangi oleh Rasulullah SAW. Buat masyarakat Arab itu terbiasa. Mungkin buat orang Indonesia laki-laki pakai celak sifat itu mungkin karena tidak tradisinya, jadi kenapa? Jadi kayak becek rasanya. Tapi jangan celak kalau ada orang suka pakai itu boleh berhias, pakai yang indah-indah, pakai yang bagus-bagus yang wangi.